Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam agar tercurahkan kepada Rasulullah, para sahabat, para alim ulama yang mulia, sahabat ngaji bareng DH di channel ngaji bareng DH dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita kembali, yaitu tentang kajian kita ilmu tauhid dalam pembahasan sifat ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan terhadap sekalian perkara yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Artinya ilmu itu berhubungan dengan segala sifat yang wajib Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sifat yang wajib itu terdiri daripada sama-sama yang sudah kita maklum ada 20. Itu kepada sifat itu Allah bertakluk, artinya memahami terhadap sifat itu. Begitu pula dengan yang jaiz. Sifat yang jaiz Allah taala fi'lu kulli mumkinin au tarkuh. Artinya mengerjakan sesuatu dan meniadakannya sesuatu ataupun meninggalkannya sesuatu. Itu yang dimaksud, yaitu terhadap sifat yang jaiz. Jadi antara sifat ilmu dengan perkara yang jaiz itu ada takluknya, artinya ada hubungannya terhadap yang jaiz. Begitu pula sifat mustahil, artinya hal-hal yang tidak layak pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diterima oleh akal kita, itu berhubungan pula sifat ilmunya Allah taala terhadap perkara-perkara yang mustahil. Oleh karena demikian, kita melanjutkan pembahasan kita. Wahai sahabat, ngaji bareng DH. Al ilmu ma'tufun 'alal qudrati wal iradati. Ai wahyal qudratu wal iradatu wal ilmu wa kaza ma ba'dahu. Sifat ilmu itu diatafkan atas sifat kudrah, sifat iradah. Artinya dan bermula dianya yang tergolong sifat ma'ani, yaitu kudrah, iradah, ilmu, wa kaza ma ba'dahu, dan seperti demikian pula yang setelahnya, yaitu sifat yang setelah ilmu. Misalnya kudrah, iradah, ilmu, ayah, sama, basar dan kalam. Semuanya itu tergolong dalam sifat ma'ani. Oleh karena demikian, apa yang dimaksudkan dengan sifat ilmu? Adapun bagaimana ta'rifnya? Ini musannif melanjutkan pembahasannya. Wal ilmu sifatun yang kasyifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi inkisyafan la yahtamilun naqidu biwajhin. Sifat ilmu artinya satu sifat yang terbuka dengannya perkara yang dimaklumkan atas barang yang dianya merupakan sebagai inkisyafan, artinya keterbukaan, la yahtamilun naqidu biwajhin, yang tidak muhtamil, yang tidak akan terjadi berlawanan dengan satu sisi. Artinya sifat ilmunya Allah taala itu merupakan inkisyafan. Makna daripada inkisyafan yaitu terbuka, tidak terhijab dengan sesuatu apapun, tepat pada sasaran,
tidak akan terjadi yaitu hal-hal yang meragukan. Itu tidak ada pada ilmu Allah Ta'ala. Berbeda dengan ilmu kita, wahai sahabat yang berbahagia. Kalau ilmu kita atau lebih umumnya yaitu ilmu daripada makhluk itu terbatas. Mana contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya kita ini berada di sebuah ruangan yang tertutup. Sedangkan bahan ataupun alat ataupun teknologi kita tidak memakai dengan satu apapun. Apakah kita tahu 2 kilo dengan kita ini apa yang terjadi di sana? 5 kilo yang jauh dari kita ini apa yang terjadi di sana? Jawabannya tentu kita tidak dapat mengetahui. Tetapi ilmunya Allah Ta'ala itu di mana walaupun kita berada misalnya di sebuah gua, bahkan dalam sebuah batu yang sangat gelap gulita, Allah Maha tahu keberadaan kita di mana. Apa yang kita lakukan di sana, Allah juga tahu kita apa yang kita laksanakan di situ. Itu merupakan pengertian daripada ingkisyafan ataupun daripada sifat ilmu. La yahtamilun naqidu biwajhin, yang tidak akan terjadi berlawanan dengan satu segi. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Tepat pada sasarannya, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makna yang kasyifu yatadihu. Apa makna yang kasyifu? Di belakang tadi kita sudah menjelaskan yang bahwa ada kalimat di dalam ta'rif sifat ilmu yaitu kata-kata yang kasyifu. Bermakna dengan yatadihu. Yatadihu artinya jelas, konkret, pasti, tidak remeh. Fa kharaja wanu wasyakku wal wahmu li'anna ihtimalan naqidil madnuni masalan yamna'u inkisyafahu. Maka tidak termasuklah dhan, syak dan waham. Kenapa? Karena muhtamil, berlawanan yang didhankan sebagai contoh yang akan dapat mencegahkan untuk ingkisyafnya. Jadi pada diri Allah Ta'ala itu ilmu bermakna ingkisyaf. Oleh karena demikian tidak adalah pada dirinya dhan, sifat ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada dhan. Bagaimana ini ya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Itu tidak pada diri Allah Ta'ala. Berbeda, bahkan sangat jauh berbeda dengan diri kita sebagai makhluk. Misalnya kita menghadap ke arah jalan ya, jauh dengan kita kira-kira 100 meter. Sedangkan dia, orang tersebut, bahkan itu kawan kita, dia menghadap ke arah yang berlainan dengan kita. Oh, misalnya itu yang berdiri di sana adalah si Z. Ternyata di saat dia sudah menghadap ke arah kita, oh bukan si Z ternyata, tetapi si Umar. Berarti kita mengatakan tadi itu adalah sebuah dhan. Artinya tidak konkret, berbeda dengan kenyataan. Apalagi syak, apalagi waham. Karena kenapa? Waham ini ya, ini nilai kepercayaannya, nilai keyakinan kita. Kalau waham 0 sampai 25. Sedangkan syak 25 sampai 50%. Apalagi dhan 50 sampai dengan 75. Sedangkan yakin itu tuntas sampai dengan 100%. Makanya ilmu Allah Ta'ala yakin, tidak dhan, syak, apalagi dengan waham. Wa ala ma huwa bihi ta'kidun wa tasrihun bi ikhrajil jahlil murakabi. Fa innahu la yankashifu bihil ma'lumu ala ma huwa bihi. Dan dikeluarkan pula ala ma huwa bihi, begini maksudnya ya. Wa ala ma huwa bihi, ini penjabaran ataupun uraian yang di belakang. Ta'kidun itu memperkuatkan, wa tasrihun dan memperjelaskan, yaitu tidak termasuk jahlun murakab. Kalimat dengan ala ma huwa bihi berarti dapat mengeluarkan yaitu jahlun murakab. Apa pengertian jahlun murakab?
Jahlun bodoh. Murakab artinya tersusun. Bagaimana maksudnya jahlun murakab? Jahlun murakab berarti 2 kali bodoh. Ya, itu bermakna jahlun murakab. Kenapa itu tidak termasuk? Fa innahu la yakashifu bihil ma'lumu ala ma huwa bihi. Itu tidak akan terinkishaf dengannya oleh perkara yang dimaklumkan atas apa yang dianya itu. Karena misalnya kita sebagai makhluk ini ada yang jahlun murakab. Bagaimana contohnya? Dia tidak mengetahui. Misalnya di bawah ini, di bawah tempat yang kita duduk misalnya, pada lapis bumi yang kelima misalnya, itu ada emas. Padahalnya kita tidak memiliki satu apapun untuk mendeteksi apa yang terkandung pada lapis bumi yang kelima. Kita tidak tahu. Akan tetapi kita berani berkata yang bahwa pada lapis bumi yang kelima terdapat emas, terdapat perak dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu merupakan jahlun murakab. Wa kharaja bi qoulihi la yahtamilul naqidu, dan tidak termasuk dengan perkataannya musannif la yahtamilun naqidu, tidak terjadi berlawanan oleh i'tiqadul jazim, li'annahu yahtamilun naqidu bitashkiki musyakkaki, karena sesungguhnya i'tikad yang jazim itu memuhtamalkan, membimbangkan yang berlawanan dengan syak lagi yang disyak. Artinya pada diri Allah Ta'ala, pada diri Allah memiliki sifat ilmu, la yahtamilun naqidu, itu tidak termasuk i'tikad al-jazim. Kenapa? Karena kalau muhtamil kepada naqis itu dapat terjadi yaitu keraguan. Maka oleh karena demikian pada diri Allah Ta'ala tidaklah seperti demikian. Wal ma'lumu ma min sya'nihi ay yu'lama wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin. Dan al ma'lum ini kalimat ataupun bahagian daripada ta'rif yang sudah kita jelaskan, yaitu sesuatu daripada keadaannya bahwa yang diketahuikan, yakni terdiri perkara yang wajib, jaiz dan mustahil. Artinya takluk sifat ilmunya Allah Ta'ala terhadap perkara yang wajib, terhadap perkara yang jaiz dan terhadap perkara yang mustahil. Wa innama ta'allaqa bil wajibati wal jaizati wal mustahilati, dan hanya saja bertakluk ataupun berhubungan sifat ilmunya Allah Ta'ala dengan segala perkara yang wajib, yang jaiz dan mustahil. Li'annahu laisa min sifatit taksiri, karena sesungguhnya sifat ilmu itu tidak termasuk daripada sifat taksir. Kenapa? Karena sifat taksir berbeda dengan sifat yang bukan taksir. Kalau sifat taksir yang mana? Sifat taksir yaitu sifat kudrah. Karena kenapa? Sifat kudrah penampakan bagi makhluk. Oleh karena demikian, menjadi kesimpulan pada pengajian kita kali ini, wahai sahabatku di channel Ngaji Bareng DA, Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu. Artinya dengan sifat ilmu Allah mengetahui gerak-gerik kita. Kita kemanapun akan pergi, dimanapun kita berada, yang jelas kelakuan kita, perbuatan kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, tentunya Allah Maha tahu tentang keadaan kita. Maka oleh karena demikian, menjadi hamba Allah yang pilihan kita, kita menjadi orang baik selalu harus memperbaiki hari demi hari agar menjadi lebih baik lagi. Dan supaya menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya
kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mari kita sadari wahai saudaraku, sejauh mana apa yang kita sudah lakukan di kehidupan dunia ini. Apakah banyak perbuatan yang saleh ataupun malah banyak perbuatan yang salah? Kalau banyak perbuatan yang saleh, mari kita tingkatkan agar lebih saleh kita lagi. Adapun kebalikannya, andai di kehidupan ini kita banyak melakukan perbuatan yang salah, yang menyeleweng dengan agama, marilah kesempatan masih dibuka, semasih nyawa berkandung dengan badan kita, haruslah kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita supaya di saat kita kembali ke hadiratnya termasuk hamba yang bertobat. Amin amin ya mujibas sailin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.